Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada 12 Januari 2023, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan buat satu hari yang boleh kami rasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai setiap aktivitas pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkaulah yang menyertai, memberkati setiap pekerjaan pelayanan kami. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan hati kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada Kamis 12 Januari 2023 didasarkan pada Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita melihat di sebuah pertunjukan gajah yang diikatkan oleh sebuah atau sebatang kayu? Mungkin gajah yang besar tersebut akan sangat mudah untuk mematahkan kayu yang menjadi pengikat di lehernya. Tetapi gajah itu tidak dapat melakukannya. Mengapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata ketika masih kecil gajah sirkus itu sudah diikat dengan rantai dan ditambatkan di tiang baja yang sangat kuat, sehingga sekeras apapun usaha dari gajah-gajah tersebut, mereka tidak akan mampu melepaskan diri. Hal itu yang tak akan pernah berhasil bagi gajah ketika gajah masih kecil. Dan seiring dengan pertumbuhan gajah-gajah itu akan kemudian meyakini bahwa mereka tidak akan pernah melepaskan diri selama mereka masih diikat dan ditambat oleh pelatihnya. Ada beberapa orang yang ketika menghadapi begitu banyaknya pergumulan, datang secara bertubi-tubi, silih berganti dalam hidupnya, sehingga saking banyaknya, saking lelahnya menghadapi semua pergumulan yang datang tanpa akhir itu, sehingga dia berkata, ya sudahlah, itu memang sudah pergumulan saya, dan ya sudahlah, saya sudah capek menghadapinya, dan tidak ada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang dituliskan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang menjadi tujuan penulis kitab Wahyu ini oleh Rasul Yohanes, yaitu jemaat-jemaat yang memiliki begitu banyak pergumulan. Sebagai orang percaya, sebagai persekutuan jemaat, mereka dikejar-kejar, dianiaya, bukan hanya sekedar dibenci, tapi mereka pun menjadi sasaran untuk dihabisi atau dibunuh. Hal seperti inilah pergumulan penderitaan yang datang terus-menerus, yang tentunya akan membuat mereka lelah, bahkan mereka akan putus harapan. Apakah mereka berjuang untuk bertahan? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang dalam Kristus Yesus, jelas mereka berjuang untuk tetap bertahan. Tapi nyatanya pada waktu itu, pergumulan dan penderitaan tak ada hentinya di dalam kamus hidup mereka, di dalam perjalanan kekristenan mula-mula. Kalau sudah begitu, apa gunanya bertahan? Untuk apa mereka bertahan? Firman Tuhan hari ini menjelaskan beberapa alasan agar mereka waktu itu, dan juga tentu bagi kita di masa kini menghadapi pergumulan dan penderitaan silih berganti, untuk lebih dari sekedar bertahan, melainkan mampu meraih kemenangan. Yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah kemenangan surgawi. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Iman orang percaya itu sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Tidak ada iman-iman yang lain di dunia yang menyatakan seberapa besar kasih Tuhan kepada kita, selain apa yang telah dinyatakan Alkitab melalui pernyataan Yesus Kristus. Yang kedua yang boleh kita ambil adalah kemenangan atas penderitaan dan pergumulan kita.
Di ayat sebelum ayat yang ke-8, yaitu Wahyu pasal yang pertama ayat 7 dikatakan, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah ini yang kita nantikan bersama-sama sebagai orang percaya? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa kita kembali pada tujuan asali kita, yakni hidup kekal, hidup bersama-sama dengan Dia di Taman Firdaus, di sorga nanti. Dan jangan lupakan ayat kita pada hari ini. Selama masa penantian kemenangan kita itu, Tuhanlah yang ada beserta dengan kita selalu. Alkitab kita penuh dengan kasih tentang karya Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan umat. Tuhan mendidik, Tuhan membela, dan Tuhan membawa umatnya di jalan keselamatan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekali lagi saya bacakan untuk kita. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bagi jemaat mula-mula waktu itu, pembelaan Tuhan datang ketika di Kaisar Romawi Konstantinus Agung secara luar biasa diubahkan oleh Tuhan dari seorang penyembah berhala menjadi seorang yang percaya. Dan sejak itulah kehidupan orang Kristen berubah. Kekristenan diterima oleh dunia sebagai iman bagi mereka yang percaya. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan juga mau menyapa kita. Di dalam menjalani tahun 2023 ini, benar akan banyak tantangan pergumulan yang silih berganti. Bahkan belum selesai di tahun 2022, tapi sudah berlanjut di 2023. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah sebelum hari ini dan yang akan datang adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai melindungi kita. Selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang baru saja mengingatkan, menegur kami di awal hari ini ketika kami ingin melakukan aktivitas kami. Mungkin kami takut untuk melangkah, mungkin kami ragu untuk berjalan, bahkan mungkin kami tidak memiliki pengharapan untuk menjalani hidup kami. Tetapi melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan, meneguhkan kami bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang dulu menyertai bangsa Israel. Engkau jugalah yang menyertai kehidupan kami. Hari ini juga ya Tuhan, kami mau percayakan hidup, pekerjaan, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau memberkati menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.